Ekspresi tetua Xuan berubah aneh. Setelah memandang Huo Yuhao dengan serius untuk sementara waktu, dia berbalik ke arah yang lain. Tetap di sini dan jangan bergerak. Tunggu sebentar. Setelah itu, dia meraih Huo Yuhao dan menghilang tanpa jejak. Huo Yuhao telah dibawa pergi oleh tetua Xuan, meninggalkan Wang Dong agak cemas. Sister Xiao Tao, apa yang terjadi? Tidak ada gunanya bertanya padaku, kata Ma Xiao Tao dengan sedih. Kamu harus mempertanyakan Huo Yuhao sebagai gantinya. Apa yang dia lakukan barusan? Tim Dai Yue Heng saat ini mengelilingi Ling Luochen. Es di tubuhnya perlahan mencair, dan setelah beberapa saat, baju besi es menghilang. Dia memiliki ekspresi pucat di wajahnya, dan dia hampir jatuh ketika tubuhnya bergetar. Xiao Xiao bergegas mengejar, tetapi dia segera merasa seolah-olah dia menyentuh es ketika dia menyentuh tubuhnya. Ling Luochen yang biasanya keren dipenuhi dengan keheranan pada saat ini. Dia juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah kalajengking aneh itu memandangnya, dia langsung merasa seolah-olah kekuatan jiwa di tubuhnya telah membeku. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi di mana dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Bahkan Titol Douluo tidak akan bisa melucuti kekuatan tempurnya hanya dengan pandangan sekilas. Namun, kalajengking itu telah melakukan hal itu. Tetua Xuan tidak membawa Huo Yuhao ke tempat yang jauh. Dia hanya pergi ke sudut area penilaian. Apa yang terjadi tadi? Jelaskan semuanya dengan lebih detail. Tetua Xuan bertanya, agak panik. Ketika Huo Yuhao telah berubah menjadi kalajengking Ratu Es Batu Giok, reaksi Tetua Xuan adalah bahwa yang pertama adalah makhluk jiwa yang berubah. Atau lebih tepatnya, binatang buas yang telah memutuskan untuk mengolah kembali menjadi manusia. Setelah mencapai 100.000 tahun kultivasi, seekor binatang buas dapat memilih untuk mengolah kembali menjadi manusia. Namun, jalan ini sangat sulit, karena kemudian harus melalui periode kelemahan. Selain itu, aura di tubuhnya masih tetap seperti binatang buas. Setelah ditemukan oleh seorang guru jiwa yang kuat, satu-satunya hasil adalah kematian. Selanjutnya, itu akan menjadi cincin jiwa dan tulang jiwa tuan jiwa itu. Hanya setelah mencapai pangkat 7 cincin, seekor binatang buas dapat menutupi auranya secara menyeluruh dan menjadi manusia sejati. Namun, seberapa mudahkah proses ini? Karena ini, sangat sedikit binatang jiwa akan memilih jalan ini. Dengan tingkat kekuatan Ice Empress, dia tidak akan berani mengambil risiko hidupnya dengan cara ini. Sangat heran, Tetua Xuan memeriksa tubuh Huo Yuhao. Namun, dia dengan cepat tenang. Dalam hatinya, dia sudah tahu bahwa tidak ada peluang Huo Yuhao menjadi binatang buas. Bukti paling kuat yang membuktikan fakta ini adalah jiwa bela diri kembarnya. Binatang buas yang diolah kembali pasti akan mempertahankan bentuk aslinya. Dan dengan demikian tidak ada kemungkinan seseorang memiliki jiwa bela diri kedua. Fakta bahwa tidak ada jejak aura binatang buas di tubuh Huo Yuhao hanya semakin membuktikan bahwa dia benar-benar manusia. Dengan kultivasi Tetua Xuan, tidak peduli berapa banyak trik brilian yang dimiliki seseorang, tidak ada cara untuk menyembunyikan apapun dari yang pertama ketika dia memegangi kamu. Namun, Tetua Xuan penasaran. Dia tidak tahu bagaimana Huo Yuhao melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Jika itu hanya ilusi, bagaimana Ling Luochen langsung membeku dan kehilangan semua kekuatan juangnya? Sebelumnya, saudari Xiao Tao meminta aku untuk melepaskan jiwa bela diri pamungkas aku untuk menekan saudari Ling Luochen. Huo Yuhao berkata dengan patuh, aku pikir tidak akan ada cara bagi aku untuk menekannya hanya dengan melepaskan jiwa bela diri aku, karena kesenjangan besar dalam tingkat kultivasi kami. Jadi, aku menggunakan imitasi dan meniru bentuk jiwa bela diri kedua aku. Kemudian, aku mengalihkan atribut ilusi itu ke jiwa bela diri aku yang kedua. Aku melakukan yang terbaik untuk melepaskan aura jiwa bela diri pamungkas. Mengenai apa yang terjadi pada saudari Ling Luochen, aku juga tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ketika Ice Jade Empress Scorpion telah melirik ke arah Ling Luochen, pikiran Huo Yuhao menjadi linglung sedikit. Pada kenyataannya, pesona sejati tatapan itu berasal dari permaisuri es. Tetua Xuan menggaruk kepalanya dan mengerutkan alisnya. Jiwa bela diri pamungkas, jiwa bela diri pamungkas. Ah, aku mengerti. Ice, kamu berdua memiliki atribut Ice. Ini sebenarnya penindasan mutlak. Jiwa bela diri pamungkas ini terlalu tirani. Bagus, hahaha, sangat bagus. Aku mengerti. Pergi, kembali. Tetua Xuan benar-benar menebak esensi perkiraan situasi. Ini adalah penindasan mutlak.
Kunci dari masalah terletak pada perbedaan dalam elemen mereka. Huo Yuhao dan Ling Luochen keduanya adalah elemen Ice, tetapi Huo Yuhao memiliki Ultimate Ice. Dengan demikian, ia memegang keunggulan unsur mutlak atas Ling Luochen. Saat dia meniru tubuh Ice Jade Empress Scorpion, kekuatan penuh jiwa bela diri ultimatenya dirilis. Meskipun ketiga kaisar dari Extreme North semuanya milik elemen Ice yang dingin, permaisuri salju masih yang terkuat dalam hal suhu yang sangat rendah. Permaisuri salju mengendalikan kekuatan Snow, sementara Ice Jade Empress Scorpion mengendalikan es absolut sebagai permaisuri es. Di dua kontinen saat ini, dia benar-benar layak mendapatkan gelar Ancestor of Ice. Dalam hal kultivasi, Huo Yuhao secara alami tidak ada di dekat Ling Luochen. Namun, masalahnya terletak pada fakta bahwa Ling Luochen telah menggunakan kekuatan Ice, sedangkan Huo Yuhao secara kebetulan meniru aura dari Ice Scorpion Empress Ice Jade. Permaisuri es adalah salah satu cincin jiwanya yang cerdas. Karena itu, dia selalu memperhatikannya. Ketika Huo Yuhao meniru auranya, dia bisa merasakan adanya niat bermusuhan yang berasal dari es. Tatapannya yang terkonsentrasi tidak diarahkan ke Ling Luochen, tapi es yang dikendalikannya. Kecuali ada pengguna es yang bahkan lebih kuat dari Ice Empress, setiap elemen es akan jatuh di bawah kendalinya di depan auranya. Ini adalah fakta lain yang menunjukkan betapa lemahnya Huo Yuhao. Jika dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Ling Luochen, dia akan dapat memiliki jumlah kontrol yang cukup atas Ultimate Ice-nya selama Ice Empress menginginkannya. Kemudian, dia bahkan akan bisa langsung mengakhiri hidup Ling Luochen dengan esnya sendiri jika dia berani menggunakannya untuk melawannya. Ini adalah salah satu aspek yang menakutkan dari leluhur es, Kalajengking Ratu Es Batu Giok. Jika permaisuri es yang berusia 400.000 tahun masih memiliki tubuh utamanya, dia akan menjadi lawan yang jarang terlihat di benua itu. Tetua Xuan menepuk bahu Huo Yuhao dengan cara yang agak aneh. Aku berpikiran sempit. Aku seharusnya tidak mengganggu pertandingan kamu. Kali ini, dia memegang Huo Yuhao di ketiak, dan kembali ke Emma Xiao Tao dan yang lainnya dengan cepat. Semuanya normal. Ling Luochen, tinggalkan pertempuran untuk sekarang. Semua orang, lanjutkan. Dengan itu, Tetua Xuan melangkah ke dalam kehampaan dan bangkit kembali ke udara untuk menyaksikan pertandingan. Kedua belah pihak agak bingung. Para anggota tim persiapan dari halaman luar masih memiliki beberapa keraguan di hati mereka, tetapi para murid dari halaman dalam sangat mengenal temperamen Tetua Xuan. Bahkan jika dia biasanya tampak sangat tidak menentu, dia selalu orang yang adil. Karena dia membuat Ling Luochen meninggalkan pertandingan, dia secara alami punya alasan untuk melakukannya. Pada saat ini, Emma Xiao Tao kira-kira menebak petunjuk kebenaran. Di antara murid-murid dari halaman dalam, dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri ultimate. Namun, dia tidak berpikir itu akan sekuat ini. Kami dapat membicarakan hal-hal spesifik setelah pertandingan selesai. Menang lebih penting sekarang. Emma Xiao Tao mendesis lama, lalu memulai serangannya lagi. Kali ini, kedua belah pihak sudah sangat dekat satu sama lain. Huo Yuhao mengaktifkan kembali deteksi spiritualnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia telah mengkonsumsi sejumlah kekuatan jiwa saat menggunakan imitasinya sebelumnya, tetapi Tetua Xuan secara tidak sengaja membantunya menembus kemacetan ketika dia menyelidiki keadaan dan aura kekuatan jiwanya. Pada saat ini, kekuatan jiwanya dipulihkan ke kondisi puncaknya. Rainbow Dragon Gong Yang Mo akhirnya menunjukkan penggunaannya sekarang. Skill bantu dan pelemahan Yao Hao Xuan lawan sudah berakhir, tapi skill bantu Formai masih diaktifkan. Ini adalah perbedaan dalam jiwa bela diri dan kultivasi mereka. Namun, keterampilan jiwa yang hanya 100 tahun tidak menghabiskan banyak energi. Saat tim lawan memulai serangan mereka, Yao Hao Xuan buru-buru merilis kembali skill yang sebelumnya ia gunakan. Saat ini, kedua tim akan bentrok secara langsung. Orang yang melakukan langkah pertama adalah Chen Zifeng. Dia belum melepaskan jiwa bela dirinya sejak awal serangan Dai Yue Heng. Tetapi ketika tim lawan mulai bergerak, dia akhirnya mengungkapkannya. Lampu merah intens muncul dari tubuh Chen Zifeng. Itu bukan kekuatan jiwa tipe api seperti yang dimiliki Emma Xiao Tao, tapi yang murni berwarna merah darah. Setelah penampilannya, Huo Yuhao bisa mencium bau segunung mayat dan lautan darah yang berasal dari tubuh sang pembuat. Chen Zifeng tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tekanan yang datang darinya langsung mencapai puncaknya. Matanya berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia menunjuk dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, menyebabkan sambaran petir berwarna merah darah keluar.
Kekuatan jiwa berwarna merah darah yang berasal dari tubuhnya tampaknya ditarik menuju cahaya berdarah, dan benar-benar menyatu dengannya. Pada saat ini, Huo Yuhao bisa melihat pisau di tangan Chen Zifeng. Pisau setinggi 3 kaki 6 inci yang lebarnya hanya 1 inci. Tubuh pedang yang ramping tidak memiliki penjaga di atasnya, tetapi ada 3 alur berdarah yang terukir di dalamnya. Secara misterius, 5 cincin jiwa Chen Zifeng tidak bergelombang di sekitar tubuhnya. Sebaliknya, mereka mengepung pedang merah darah ini. Setelah berhenti sejenak di udara, pedang tipis itu menembak ke arah Ma Xiao Tao seperti pelangi berwarna merah darah. Luka berdarah terbuka dimanapun pedang itu lewat, dan sudah ada bau darah yang kuat memenuhi udara bahkan sebelum pedang itu tiba. Ini adalah jiwa bela diri Chen Zifeng, Soul Chasing Sword. Ma Xiao Tao memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar ketika pedang seperti kilat terbang ke arahnya, menyebabkan nyala api Phoenix emas merahnya mekar. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, pembaptisan Phoenix. Ini adalah serangan omnidireksional. Selain itu, cincin jiwanya yang pertama berkedip ketika dia meludahkan rentetan api yang langsung pergi setelah Soul Chasing Sword. Seolah-olah itu merasa tertekan, tubuh Soul Chasing Sword berhenti sebentar dan berdengung. Tepat setelah itu, cahaya berdarah yang sangat tajam melintas. Pedang Soul Chasing meludahkan 3 baut cahaya pedang. Chen Zifeng cincin jiwa pertama dan kedua menyala, mendorong rentetan api Phoenix yang mengejarnya. Meskipun agak melambat, lintasannya tidak berubah, masih menuju Ma Xiao Tao. Ini adalah keterampilan jiwa pertama Chen Zifeng, ketajaman, dan yang kedua, Destruction. Dua keterampilan jiwa selaras satu sama lain, mengisi pedang Soul Chasing awalnya tajam dengan kekuatan destruktif. Saat dia merilis Soul Chasing Sword, Chen Zifeng melambat. Dia berdiri di belakang Dai Yuefeng dengan jari pedang kanannya di pedangnya, menjaga terhadap serangan dari langit. Pada saat itu, Dai Yuefeng akhirnya mencapai Ma Xiao Tao. Namun, meskipun para pemimpin kedua tim akan bertabrakan, yang terakhir masih di bawah pengaruh Soul Chasing Sword. Dengan kata lain, dia diserang oleh 2 orang sekaligus. Cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba muncul di atas kepala Ma Xiao Tao. Setelah itu muncul, itu melesat keluar, lalu menargetkan orang di belakang Dai Yuefeng, Chen Zifeng. Cahaya keemasan ini berasal dari Wang Dong, yang telah melepaskan keterampilan jiwa keduanya, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Dia saat ini berdiri di atas bahu Huo Yuhao, yang terakhir memegang kakinya dengan tangannya untuk menjaga aliran kekuatan Hao Dong mereka. Saat mereka bergerak, pertempuran sepenuhnya meletus. Sebuah sambaran petir tiba-tiba berkedip melewati tubuh Ma Xiao Tao. Dai Yuefeng menghentikan tugasnya ketika dia melihat ini, lalu berjongkok dan meraung. Pisau tajam muncul di atas jari-jarinya yang besar, seperti harimau saat dia dengan hati-hati menjaga dirinya sendiri. Segera setelah itu, serangkaian ding berturut-turut terdengar. Ketika mereka menabrak Dai Yuefeng, ia menjadi tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah ke depan. Sebaliknya, lampu listrik telah melilit tubuhnya dan menjebaknya. 11-11 telah bergerak, tapi dia hanya memukul terlalu cepat. Jika Huo Yuhao mengunci dia dengan deteksi spiritualnya, dia tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Sebagai siswa yang bisa menjadi anggota resmi tim yang bersaing di Akademi Shrek, tidak satupun dari mereka yang biasa. Mereka semua memiliki spesialisasi masing-masing. Saat Dai Yuefeng melambat, serangan kombinasi yang dia luncurkan dengan Chen Zifeng secara alami rusak. Ma Xiao Tao mendengus dingin, lalu bergegas ke depan seperti sambaran petir. Dia meraih pedang Soul Chasing dengan tangannya saat dia membentangkan sayapnya, yang menyebabkan cahaya merah naik di samping cahaya hitam yang cincin jiwa keenamnya mulai memancarkan. Sepetak langit di sekitarnya hampir seketika diterangi oleh lampu merah. Keterampilan jiwa keenam Ma Xiao Tao tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Selanjutnya, gong Yang Mo yang melayang membuat gerakannya bersamaan. Meskipun Ma Xiao Tao berpikir bahwa dia memiliki sikap yang sangat keji, keduanya masih memiliki hubungan yang sangat baik. Itu adalah hubungan yang mirip dengan hubungan antara saudara kandung. Ma Xiao Tao tidak hanya memilihnya karena kekuatannya, tetapi juga karena sinergi yang relatif baik yang sudah mereka miliki. Di udara Gong Yang Mo membentangkan sayapnya, dan cincin jiwa kelimanya menyala. Ketika ia melepaskan keterampilan jiwanya yang 10.000 tahun, lampu hijau dengan akurat melesat keluar dari tubuhnya menuju punggung Ma Xiao Tao. Lampu hijau dan merah miliknya dan Ma Xiao Tao menyatu bersamaan dalam sekejap itu, seolah angin itu sendiri membantu menyalakan api. Langit kemudian diwarnai merah, dan bola api berwarna merah keemasan yang besar dan panjang,
segera mulai jatuh dari langit dan menghanguskan tim lawan. Terlepas dari apakah itu adalah Dai Yueheng atau Chen Zifeng, tidak ada tim lawan yang mengharapkan Ma Xiao Tao untuk meluncurkan serangan habis-habisan di awal pertempuran. Selain itu, kekuatan serangannya yang sudah mengerikan telah 2 kali lipat karena bantuan Gong Yang Mo. Meskipun ini adalah serangan yang menutupi area yang luas, kekuatannya membuat Dai Yueheng dan ekspresi sisanya berubah. Jika Ling Luochen masih ada, dia akan bisa mengandalkan elemen es-nya untuk melemahkan serangan Ma Xiao Tao. Namun, dia sudah tersingkir. Satu-satunya pilihan tim Dai Yueheng adalah bertahan dengan kekuatan penuh dari serangan Ma Xiao Tao. Temperamen keras kepala Ma Xiao Tao tidak diragukan lagi sepenuhnya terwujud dalam serangannya. Bahkan, sejak dia kembali ke tim resmi, Dai Yueheng berada dalam kondisi yang agak tidak nyaman. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk menerima orang lain mengambil alih sebagai kepala tim. Baik. Karena kamu tidak mau menerimanya, aku akan menggunakan kekuatan aku untuk membuat kamu melakukannya. Ma Xiao Tao tidak hanya kuat, pikirannya juga sangat tajam. Dia segera memikirkan strategi untuk menekan lawan-lawannya menggunakan kekerasan saat Ling Luochen tersingkir. Dia ingin mengalahkan lawan-lawannya dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga dia segera menggunakan keterampilan jiwanya yang terkuat untuk menyederhanakan situasi di medan perang. Bola api yang jatuh dari langit menyerupai meteor berapi saat mereka jatuh ke tanah. Selain itu, setiap orang dari meteor ini tampaknya telah tumbuh mata. Mereka semua menargetkan salah satu dari 6 orang di tim lawan, dengan sebagian besar dari mereka secara alami menargetkan Chen Zifeng dan Dai Yueheng. Setelah itu, mereka menuju ke Yao Haosuan, Su Sanxi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao. Ini adalah Phoenix Meteor Shower, keterampilan jiwa ke-6 Ma Xiao Tao. Ketika meteor berapi-api mendekati target mereka, mereka berubah menjadi bentuk Phoenix dan mengeluarkan teriakan Phoenix bergaung, kemudian segera dipercepat menuju target masing-masing. Jiang Nanan dan Xiao Xiao segera dipindahkan dari medan perang oleh tetua Xuan. Dengan ini, tim Dai Yueheng telah kehilangan 2 anggota lainnya. Meskipun Dai Yueheng dan 11-11 keduanya adalah kaisar jiwa, Dai Yueheng berada pada posisi yang tidak menguntungkan terhadap serangan yang terakhir. Saat ini, ia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan rekan satu timnya. Su Sanxi ditinggalkan dalam keadaan yang bahkan lebih menyedihkan. Ketika Phoenix Meteor Shower telah menembak ke arah mereka, dia tidak berpikir untuk melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya, dia segera pindah untuk membantu Jiang Nanan. Karena itu, perisai Suanu Turtle miliknya yang sangat besar dikirim terbang ke arahnya dengan keterampilan jiwa keempatnya diaktifkan. Namun, percepatan mendadak dari Meteor Shower Phoenix menyebabkan tetua Xuan segera membawanya keluar, yang mengakibatkan perisai pertahanannya mendarat di udara tipis. Hampir segera setelah itu, dia sendiri dipindahkan dari medan perang. Sekarang dia telah kehilangan perisainya, bahkan seorang master jiwa tipe pertahanan seperti dia tidak akan mampu menahan putaran penuh dari Meteor Shower Phoenix yang diperkuat. Tidak jelas apakah tetua Xuan melakukan ini dengan sengaja, tetapi seluruh punggung Su Sanxi telah hangus oleh Phoenix Meteor Shower karena dia tiba terlambat. Untungnya, dia dari elemen air. Jadi, meskipun dia mengeluarkan beberapa ratapan yang menyedihkan, dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Pada kenyataannya, meskipun Ma Xiao Tao sangat kuat, dia biasanya tidak akan bisa mengeluarkan tim orang-orang di sekitar tingkat kekuatan mereka hanya dengan satu serangan. Namun, tim mereka tidak cukup terkoordinasi. Semua orang dari tim persiapan telah didiskualifikasi dalam sekejap mata. Sebagai perbandingan, kekuatan murid halaman batin telah sepenuhnya terungkap. Chen Zifeng tidak membiarkan Ma Xiao Tao meraih pedang soul chasing-nya, dan saat Phoenix Meteor Shower dilepaskan, dia segera memanggil senjatanya kembali kepadanya untuk membela diri. Ketika dia melakukannya, Ma Xiao Tao tidak punya cara untuk mengejarnya, karena dia perlu mempertahankan dan mengendalikan keterampilan jiwa keenamnya. Pedang soul chasing di depan Chen Zifeng terus-menerus mengukir pelangi berdarah mengejutkan saat cincin jiwa yang mengelilinginya terus berkedip secara bergantian. Pertama, itu dengan mudah mengabaikan Light of the Butterfly Goddess milik Wang Dong. Setelah itu memecah meteor yang ditujukan padanya. Pada saat yang sama, Chen Zifeng terus bergerak dengan cara ilusi. Dia melintas dengan kecepatan luar biasa cepat untuk menghindari beberapa meteor berapi-api. Tetapi ketika dia melakukannya, lebih banyak terus secara akurat membawanya pulang. Chen Zifeng telah mengungkapkan tingkat kekuatan yang gagah, tetapi dia menjadi bingung di dalam hati. Kapan Ma Xiao Tao mencapai tingkat kontrol ini dengan keterampilan jiwa keenamnya?
Tingkat kekuatan yang Phoenix Meteor Shower telah mengungkapkan setelah itu mengalami keterampilan tipe tambahan Gong Yang Mo sepenuhnya nyata. Tetapi ketika diperkuat seperti ini, biasanya sangat sulit untuk mengendalikannya. Namun, meteor yang memenuhi langit tampaknya telah tumbuh mata. Setiap orang dari mereka memiliki satu dari mereka, tidak ada yang selamat. Bahkan meteor yang sebelumnya dikirim ke Susanshi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao segera mengubah arah di udara saat mereka bertiga dikeluarkan. Mereka kemudian segera mulai mengejar Dai Yueheng, Yao Haosuan, dan dia. Tidak ada banyak perbedaan dalam tingkat kultivasi anggota tim resmi. Tingkat kontrol yang dimiliki Emma Xiao Tao saat ini atas Phoenix Meteor Shower-nya tidak mengejutkan Dai Yueheng dan yang lainnya. Sebaliknya, itu membuat mereka merasa itu aneh. Ini jelas telah melampaui tingkat kontrol yang bisa dimiliki oleh seorang kaisar jiwa. Seni mengendalikan keterampilan jiwa terutama bergantung pada kombinasi kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Selain para guru jiwa tipe spiritual, yang jarang terlihat, praktis tidak ada perbedaan dalam kekuatan spiritual para master jiwa dengan peringkat yang sama. Kekuatan spiritual akan tumbuh di samping kekuatan jiwa. Situasi khusus yang terjadi hanya akan terjadi sangat jarang. Cara Yao Haosuan memblokir Phoenix Meteor Shower hanya bisa digambarkan sebagai aneh. Dia memukul tinjunya ke dadanya, yang menyebabkan lingkaran cahaya muncul dan membantu rekan-rekan setimnya. Dia kemudian mengaktifkan cincin jiwa kelima, yang menyebabkan kepalanya membengkak. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan memandang ke arah langit. Pada saat itu, mulutnya membengkak ke tingkat yang tak terbayangkan. Segera setelah itu, dia menelan seluruh meteor, lalu meludahkannya ke arah yang lain. Dia sebenarnya bisa memblokir serangan Emma Xiao Tao dengan mengandalkan metode seperti ini. Dai Yueheng mulai merasa agak panik ketika dia melihat bahwa 3 anggota timnya telah dieliminasi. Dia mengeluarkan raungan seperti harimau, lalu menghanyutkan beberapa meteor. Meskipun api sudah mulai muncul di tubuhnya, dia tidak memperhatikan mereka. Cincin jiwanya yang pertama, ketiga, dan kelima secara bersamaan menyala. Lapisan cahaya putih keemasan kemudian menutupi permukaan tubuhnya, yang menyebabkan tubuhnya mengembang. After which, bulu putih di tubuhnya berubah keemasan. Huo Yuhao telah melihat keterampilan jiwa ketiga Dai Yueheng, transformasi Vajra Macan Putih, sebelumnya. Namun, transformasi yang baru saja dirilis itu jauh lebih kuat dari Dai Hua Bines. Gambar besar harimau putih kemudian muncul di belakang Dai Yueheng. Matanya menyala dengan cahaya keemasan, lalu menerjang ke arah meteor Shower Phoenix dengan gagah berani. Ia membuka telapak tangannya, lalu menghancurkan atau membelokkan setiap meteor yang mendekatinya. Aura yang selalu tak terkalahkan sekarang memiliki jejak keputusasaan untuk itu. Dia hanya memiliki satu tujuan, Emma Xiao Tao, yang saat ini mempertahankan keterampilan jiwa keenamnya. Dia berada dalam posisi yang sangat rentan sekarang setelah dia melepaskan keterampilan jiwa omnidireksionalnya. Dengan demikian, Dai Yueheng percaya bahwa dia akan dapat mengalahkan lawan-lawannya yang tersisa dengan kultivasi peringkat kaisar jiwa selama dia dikalahkan. Emma Xiao Tao tidak memiliki niat untuk mundur dari serangan Dai Yueheng. Dia hanya meraung rendah, jalan emas. Setelah itu, dia bergegas ke depan untuk menemui Dai Yueheng. Selanjutnya, dia terus mempertahankan meteor Shower Phoenix saat dia melakukannya. Adegan Emma Xiao Tao berakselerasi dengan kakinya menyemburkan api sekali lagi mengungkapkan dirinya kepada Huo Yuhao. Ketika dia berakselerasi seperti ini, dia bertabrakan dengan Dai Yueheng dalam waktu singkat. Mereka berdua kaisar jiwa tipe penyerangan 6 cincin, dan mereka berdua murid halaman dalam. Selain itu, hanya ada sedikit perbedaan dalam kultivasi mereka. Namun, gaya serangan mereka agak berbeda. Emma Xiao Tao mengandalkan serangan berbasis energi, yang agak mirip dengan Wang Dong. Namun, Dai Yueheng berbeda, dia mengandalkan kekuatan fisik murni. Karena itu, Emma Xiao Tao yang mendapat ujung pendek tongkat ketika mereka bertemu langsung. Setelah gemuruh yang menggelegar, Phoenix Meteor Shower tiba-tiba berhenti, dan tubuh Emma Xiao Tao dikirim terhuyung-huyung dari serangan balik. Saat ini, Dai Yueheng telah merilis keterampilan jiwanya yang pertama, ketiga, dan kelima. Keterampilan ini, masing-masing, perisai macan putih, transformasi Vajra Macan Putih, dan transformasi Devil God Macan Putih, yang semuanya memiliki kemampuan untuk memperkuat tubuhnya. Namun, Emma Xiao Tao tidak menderita kerugian sama sekali. Ketika mereka berdua bertabrakan, dia menggunakan keterampilan keempatnya. Dengan demikian, meskipun dia telah terbentur ke belakang dan sedikit terluka,
Keterampilan keempatnya berhasil mengganggu keterampilan terkuat Dai Yueheng, keterampilan keenamnya. Sebuah cincin merah menyala sekarang berputar di sekitar tubuh Dai Yueheng. Setelah itu, menyebar keluar dan membatalkan buff Yao Hao Xuan, yang membuat tubuh Dai Yueheng mati rasa, dan juga membuatnya tidak mampu menggunakan salah satu keterampilan jiwanya. Tentu saja, keadaan ini hanya berlangsung sangat singkat. Bagaimanapun, tubuhnya saat ini di bawah pengaruh 3 keterampilan penguatan tubuh yang kuat. Tetapi pada saat itu, Golden Road yang mempesona dari Huo Yuhao dan Wang Dong mencapai target mereka dengan sangat akurat. Saat Ma Xiao Tao terjatuh ke belakang, mata vertikal besar diam-diam muncul di tempat dia berdiri sebelumnya dan melepaskan hujan meteor Phoenix-nya. Sinar emas yang dipancarkannya segera meliputi area selebar 50 meter, dan meninggalkan jejak emas di belakang di area penilaian. Dai Yueheng, yang dalam kondisi lemah, tidak punya pilihan selain bertemu langsung dengan serangan itu. Dalam sekejap, cahaya keemasan melewatinya. Selain itu, Yao Hao Xuan, yang masih menelan yang terakhir dari Phoenix Meteor Shower milik Ma Xiao Tao dan akan memuntahkannya, juga, kebetulan, tepat di belakang Dai Yueheng. Karena itu, dia juga terkena jalan emas. Ketika jalan emas menghantam mereka, 2 patung emas ditinggalkan di medan perang. Ledakan dahsyat kemudian terjadi satu demi satu. BI membangkitkan jiwa bela diri Blue Lightning Tiran Dragon dan menyerbu menuju pedang Soul Chasing Chen Zifeng. Jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, akan sangat sulit untuk berurusan dengan Chen Zifeng. Namun saat ini, kilatan petir yang sangat berbahaya ada di sampingnya. Bahkan seseorang seperti Dai Yueheng takut dengan serangan 11-11, belum lagi Chen Zifeng. Dan saat ini, dia tidak bisa menghindarinya. Di tengah teriakan burung Phoenix, Ma Xiao Tao berguling ke atas saat berada di udara. Segera setelah itu, dia membuka sayap Phoenix-nya dan menyerbu ke arah Dai Yueheng sekali lagi. Pada saat yang sama, lusinan lampu yang mempesona meledak menuju bentuk emas Yao Hao Xuan yang saat ini. Jalan emas Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki kelemahan yaitu hanya bisa menyerang dalam garis lurus. Meskipun demikian, keuntungan terbesarnya adalah tingkat kekuatannya yang sangat tinggi. Namun demikian, tubuh Dai Yueheng kembali normal dalam waktu kurang dari 2 detik. Namun, ini hanya berlaku pada penampilan luarnya. Jiwa bela diri macan putihnya masih dinetralkan untuk sementara waktu. Yao Hao Xuan berada dalam situasi yang sama. Bahkan, dia tampaknya berada dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan. Hichaito kembali ke bentuk normalnya dari raksasa setinggi 4 meter, lalu menggunakan semua kekuatan dalam alat jiwanya untuk menyerang Yao Hao Xuan. Hasilnya bisa dibayangkan. Kali ini, Dai Yueheng yang dikirim terbang. Yao Hao Xuan juga diliputi memar begitu dia dipukul oleh alat jiwa Hichaito secara langsung. Dia langsung dipindahkan dari medan perang oleh tetua Xuan saat serangan Hichaito mendarat. Ma Xiao Tao tidak pergi mengejar dan menyerang Dai Yueheng lagi. Dia membentangkan sayapnya dan menatap Chen Zifeng dengan arogan. Akui kekalahan. Awalnya, dia sudah dirugikan di bawah combo 11 BI. Namun saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa dari timnya. Apa gunanya menolak? Dia hanya bisa mundur tanpa daya dan mengakhiri pertandingan. Pertarungan telah berakhir, dan itu hanya bisa digambarkan sebagai kemenangan luar biasa. Tidak ada seorang pun dari tim Ma Xiao Tao yang tersingkir, namun seluruh tim Dai Yueheng telah dimusnahkan. Meskipun demikian, Dai Yueheng tidak terluka. Ma Xiao Tao menunjukkan belas kasihan ketika dia mengirimnya terbang. Dia memiliki ekspresi yang suram dan terkejut ketika dia menyadari bahwa mereka telah kehilangan. Dia kemudian melihat ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, keduanya bingung dan heran. Bagaimana mereka kalah? Mereka jelas memiliki keuntungan besar dalam hal kekuatan individu. Bagaimana 4 anggota tim utama kalah begitu menyedihkan? Selain itu, penyecapter kehilangan mereka bahkan belum menjadi anggota utama tim musuh. Sebenarnya, dia sudah membuat rencana untuk yang terkuat dari mereka, Ma Xiao Tao. Namun, Wang Dong, Huo Yuhao, dan bahkan kekuatan BI dan Hichaito telah melampaui harapannya. Keempat anggota tim persiapan di pihak Ma Xiao Tao telah memainkan peran besar dalam pertempuran ini, sementara 3 cadangan di timnya memiliki dampak yang kecil atau tidak ada dampak sebelum mereka dihilangkan. Selain itu, Ling Luochen bahkan tidak bisa menampilkan kemampuannya. Tetua Xuan turun dari langit bersama para siswa yang telah dia selamatkan. Cepat, yang kalah harus menerima hukuman mereka, katanya sambil tersenyum, kamu akan memiliki kesempatan lain nanti. Aku babi.
Dai Yueheng berteriak tanpa ragu-ragu. Namun, wajahnya masih berkedut, karena dia belum menerima kehilangan ini di dalam hatinya. Yao Haosuan dan Chen Zifeng juga tidak punya pilihan. Mereka meneriakkan kata-kata itu juga. Ketika Ling Luochen mengatakannya, dia dengan cermat mengamati Huo Yuhao. Xiao Xiao juga mengatakannya tanpa masalah. Bahkan para senior ini meneriakannya. Apakah aku akan benar-benar kehilangan muka jika aku berteriak? Jiang Nanan juga berkata dengan suara rendah dan lembut, aku babi. Su Sanxi mencoba untuk menyanjungnya, seperti yang kamu harapkan dari wanita yang aku suka. Dia masih terlihat sangat imut bahkan ketika dia menyebut dirinya babi. Jiang Nanan memelototinya dan berkata, pergi. Wang Dong, yang berdiri di dekat Huo Yuhao, tertawa. Namun, dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Wajah Huo Yuhao juga bergerak-gerak ketika dia mencoba menahan tawanya. Kakak senior Su jatuh cinta dengan Jiang Nanan. Meskipun demikian, Jiang Nanan berusaha sebaik-baiknya untuk tidak memperhatikannya. Mereka benar-benar pasangan yang menarik. Tetua Xuan berkata, bagus. Kamu memiliki istirahat 2 jam. Setelah itu, karena beberapa dari kamu tampaknya masih tidak yakin, kamu akan bertarung lagi. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan bertarung lagi, ketujuh murid dari halaman dalam segera duduk dan mulai memulihkan kekuatan jiwa mereka. Dalam pertarungan tadi, semua orang menggunakan jumlah kekuatan jiwa yang berbeda. Ketika mereka bermeditasi, mereka juga membahas informasi yang mereka peroleh dari pertarungan tadi. Ketika mereka melihat ini, Huo Yuhao dan yang lainnya juga duduk untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Dari semua orang yang hadir, dia dan Wang Dong telah mengkonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah terbesar. Selain itu, mereka sudah menggunakan jalan emas mereka. Mereka tidak akan bisa menggunakannya lagi jika mereka harus bertarung dalam waktu singkat. Huo Yuhao dan Wang Dong perlahan-lahan menemukan kekhasan jalan emas sekarang karena mereka menggunakannya dalam pertempuran beberapa kali. Jalan emas itu sendiri memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Namun, batasnya terlihat jelas ketika digunakan terhadap seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi. Itu adalah keterampilan fusi yang kuat yang menggabungkan serangan dan kontrol. Dikombinasikan dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, banyak kekurangannya bisa diatasi. Saat ini, tanpa diragukan lagi keterampilan mereka yang terkuat. Tanpa keterampilan ini, kekuatan keseluruhan mereka pasti akan turun dengan marin yang besar. Namun, itu tidak seperti mereka benar-benar tidak berguna tanpa itu. Deteksi spiritual Huo Yuhao adalah salah satu keterampilan tambahan terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang guru jiwa. Selain itu, mereka berdua juga memiliki keterampilan jiwa 1000 tahun yang kuat, dan elemen ultimate Huo Yuhao juga bisa menekan Ling Luochen. Melawan musuh Raja Roh adalah hal yang sangat berguna dalam pertempuran. Pertarungan barusan telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Huo Yuhao. Mampu bertarung bersama teman-teman sekolah senior ini sangat membantunya, karena dia tidak perlu menunjukkan jalan kepada mereka. Hanya dengan berada dalam jangkauan deteksi spiritualnya, mereka akan dapat memahami bagaimana mereka harus melanjutkan, dan akan menampilkan kemampuan yang tepat pada saat yang tepat. Perasaan yang luar biasa. Tetua Xuan dengan santai memilih tempat duduk. Setelah itu, dia mengambil kaki ayam berminyak entah dari mana dan menggigitnya. Saat ini, wajahnya yang tersembunyi di balik masa rambut yang sangat berantakan memegang ekspresi termenung. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. 2 jam berlalu dengan cepat, setelah itu mereka semua kembali berdiri. Tetua Xuan juga berdiri. Dia meneguk alkohol dalam jumlah besar, lalu berkata sambil tersenyum, anak-anak, jangan tidak sabar. Apa gunanya bertarung dengan anggota yang sama sekali lagi? Karena itu, Huo Yuhao dan Wang Dong akan berganti tim dengan Yao Haosuan dan Jiang Nanan. Kedua belah pihak terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Tetua Xuan. Yang paling bereaksi adalah Dai Yueheng dan Chen Zifeng. Keduanya mengerutkan alis mereka. Di sisi lain, Ling Luochen yang biasanya dingin memiliki ekspresi termenung. Jiang Nanan sangat ingin pergi dari Su Sanxi. Karena itu, dia dengan cepat bergerak menuju pihak lawan. Yao Haosuan memiliki ekspresi bahagia di wajahnya ketika dia bertanya kepada Tetua Xuan. Tetua Xuan, akankah yang kalah harus meneriakkan slogan yang sama seperti terakhir kali? Tetua Xuan segera mengangguk dan berkata, tentu saja. Lagi pula aku selalu adil. Chen Zifeng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tetua Xuan, aku tidak berpikir ini adil. Kami baru saja kalah dalam pertempuran, namun kamu telah mengganti anggota kami dengan yang lebih lemah.
Ketika Xiao Xiao mendengar kata-kata Chen Zifeng, dia dengan marah membalas, "Teman sekolah senior, bagaimana kamu bisa menganggap Huo Yuhao dan Wang Dong lemah? Mereka memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran sebelumnya." Chen Zifeng menjawab, "Aku akan mengambil kata-kata itu kembali jika mereka masih dapat menggunakan keterampilan fusi mereka." Xiao Xiao segera tercengang, ini masih masalah. Mengingat kekuatan mereka saat ini, Huo Yuhao dan Wang Dong pasti tidak akan dapat menggunakan jalan emas mereka lagi. Dengan ini, kekuatan keseluruhan mereka akan sangat berkurang. Tetua Xuan dengan acuh tak acuh berkata, "Diam. Itu perintah. Aku tidak meminta pendapat kamu. Jika kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu lebih baik menggunakannya dalam pertarungan. Sebelum mengkritik rekan satu tim kamu harus memastikan untuk tidak bertindak seperti babi sendiri. Nah, buat perubahan yang aku katakan." Ketika Tetua Xuan berbicara dengan nada muram, semburan aura yang menindas mulai menyebar ke seluruh area. Tidak ada siswa yang berani mengatakan sepatah kata pun dan mereka diam-diam bertukar anggota. Selain Chen Zifeng, Ma Xiao Tao juga tidak mau melakukan pertukaran ini. Deteksi spiritual Huo Yuhao terlalu berguna. Tanpa dia, apakah mereka masih bisa memiliki pemahaman diam-diam seperti sebelumnya? Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong tiba di sisi yang berlawanan, Yao Haosuan dan Jiang Nanan juga mengambil tempat mereka di pihak yang berlawanan. Hanya dengan melihat barisan mereka, tim Ma Xiao Tao tampaknya memiliki keuntungan. 4 dari mereka adalah anggota tim utama, sementara 3 anggota lainnya dari tim persiapan semuanya adalah leluhur jiwa.